Bab 2880. Kembalinya Ye Zun. Jika saya tidak bisa pergi ke wilayah rahasia galaksi, hidup saya akan berakhir. Nicholas Peng meratap. Baik, jika ada kesempatan, aku akan memberimu satu. Kepala Eric Kin sakit karena teriakan Nicholas Peng, jadi dia dengan cepat setuju dan menghentikan tangisannya. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa lama orang ini akan berbicara. Mungkin ketika dia kembali ke sekte, dia akan melaporkan hal-hal yang terjadi belakangan dan memberitahunya satu persatu. Orang ini, Nicholas Peng, sangat licik. Bukannya dia tidak punya cara lain, tapi dia tahu bahwa Eric Kin akan termakan dengan trik ini. Jika dia tidak setuju pun, dia mungkin akan menggunakan ide yang aneh lagi. Dan kata Nicholas Peng bahwa dia sudah bekerja keras, itu seharusnya benar. Sekte kebenaran sedang naik daun karenanya, yang tentu saja merupakan hal yang baik dan sekaligus menyusahkan. Dengan Nicholas Peng yang bertanggung jawab, setidaknya sebagian besar orang dengan hati dan niat jelek tidak bisa lepas dari matanya. Tentu saja, di masa depan, ia akan menyerahkan sekte kebenaran kepada orang ini untuk dipimpin, membuat Nicholas Peng lebih kuat, tentu tidak ada salahnya. Setidaknya Nicholas Peng memang mengorbankan dirinya dengan tetap berada di sekte selama ini. Kalau tidak, jika dia keluar untuk mencarinya, dia mungkin tidak akan mendapatkan token. Terima kasih leluhur perintis, tidak ada masalah lain lagi di sini. Kapan kamu akan kembali ke sekte? Begitu Eric Kin setuju, Nicholas Peng segera tenang dan kembali normal, bertanya dengan riang. Cepatnya ia berubah seperti membalikkan buku, membuat Eric Kin sangat mengaguminya. Saya akan kembali dalam beberapa hari. Saya akan mencoba untuk menemukan token galaksi untukmu, tetapi kamu tidak boleh melepaskan dan lengah tentang masalah di sekte, Eric Kin mengingatkan. Jangan khawatir, saya tahu diri, dan saya tidak akan lengah dalam kultivasi dan manajemen sekte, kata Nicholas Peng dengan bangga. Kamu lupa bagaimana aku menjadi tetua termuda dari sekte sihir Wuying saat melakukan sesuatu untuk orang-orang itu. Untuk dihargai karena melakukan sesuatu membutuhkan kemampuan untuk melakukannya. Untuk menjadi tetua, tingkat kultivasi adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari itu. Nicholas Peng telah melakukan pekerjaan yang baik dalam hal ini. Ye Zun, si brewok, dan sekarang Nicholas Peng. Setelah menyelesaikan transmisi suara, Eric Kin mengerutkan alisnya. Repot, ia sekarang punya 2 token galaksi di tangan, ditambah yang dijanjikan oleh sekte Haoyue, sepertinya tidak sedikit. Malah sekarang rasanya itu tidak aman sama sekali. Dan Ye Zun, kemana perginya anak ini, sudah lama tidak ada kabar. Beberapa hari kemudian, Eric Kin kembali ke sekte kebenaran. Disinilah manfaat pembagian jiwa berperan. Pembagian jiwa bertanggung jawab atas kapal terbang cahaya ungu menggantikan Eric Kin, sedangkan tubuh Eric Kin memasuki ruang untuk memurnikan obat untuk kultivasi dan pemurnian alat. Selama beberapa hari terakhir, lusinan pedang spiritual telah disempurnakan. Dengan pemurnian terus-menerus, keterampilan pemurnian pedang Eric Kin juga meningkat. Jadi setelah beberapa hari di jalan, tidak ada yang tertunda. Ketika dia tiba di sekte tersebut, Eric Kin tidak membiarkan murid-murid melapor untuk memperingatkan Nicholas Peng, Tenno Zhang dan yang lainnya, tetapi ia sendiri berjalan menuju aula utama. Lalu, saat ia sedang berjalan menuju gerbang aula utama ketua sekte, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari aula. Eric Kin, terima seranganku. Sesosok bergegas keluar dari aula dengan keras, memicu gelombang reiki di kedua sisi, menyebabkan aula bergetar beberapa kali. Di belakang sosok ini, cahaya reiki melintas di tangannya, dan gumpalan energi pedang pun meledak, menuju ke arah Eric Kin. Eric Kin sedikit mengernyit, pertama mundur 3 langkah, lalu seluruh tubuh meledakkan lubang ilahi dan menghadangnya. Energi pedang yang ganas ini langsung menyentuh telapak tangan Eric Kin. Di bawah tubuh Raja Kinnya Eric Kin, aura itu hancur dan hilang tanpa jejak. Haha, Eric Kin, kamu memang luar biasa, aku sudah melewati 1 penurunan fase penilaian, dan aku masih belum bisa mengalahkanmu. Setelah menghancurkan serangan itu, sosok itu tidak lagi menembak, tetapi malah menyeringai. Itu adalah Ye Zun. Ye Zun, kau ini akhirnya muncul. Melihat orang itu datang, Eric Kin juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ye Zun, orang ini benar-benar main serius, dia menunggunya kembali dan menyerangnya. Tuan. Di belakang Ye Zun, Gong Yao juga muncul dengan ekspresi kagum. Dia masih mengenakan pakaian abu-abu sederhana, dengan pedang panjang di punggungnya.
Namun tingkat kultivasinya telah naik dari tingkat fase transendensi sebelumnya ke tahap awal fase penilaian. Gong Yao, kultivasimu juga meningkat. Sepertinya kalian berdua memang sudah pergi ke tempat yang bagus, kata Eric Qin sambil tersenyum. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak akan pernah bisa menandingi pencapaianmu. Bertemu Eric Qin kembali, Gong Yao cukup bersemangat. Seperti yang ia harapkan, ia memang tuannya, kekuatannya tetap terlalu kuat. Beberapa hari belakangan ini, Gong Yao juga mengetahui prestasi yang diraih Eric Qin di Sekte Kebenaran. Sendirian, dengan kekuatannya sendiri, mengalahkan 3 ketua sekte dengan satu gerakan, dan kemudian menamparkan tetua sekte pedang hingga pingsan. Terutama dari Nicholas Peng, ia mengetahui nama Eric Qin yang terkenal saat di lautan tak berujung. Membunuh puluhan kultivator fase penilaian, memusnahkan aliansi darah yang telah ada di lautan tak berujung selama bertahun-tahun, dan menyelamatkan ribuan kultivator. Perlu diketahui bahwa tingkat kultivasi Tuan Muda hanya tahap awal fase penilaian. Gong Yao sendiri juga dalam tahap awal fase penilaian, sambil membayangkan kalau dia menempatkan dirinya di posisi Eric Qin, maka dia pasti sudah mati sejak lama. Melihat kekuatan Eric Qin, Gong Yao semakin merasa bahwa pilihan awalnya sangat tepat. Kali ini kamu telah menembus tingkat fase penilaian. Saat lumrah kalau aku harus memberimu beberapa penghargaan sebagai hadiah. Kamu seharusnya sangat cocok untuk seni pedang ini. Ambillah untuk berlatih. Eric Qin tersenyum dan menyerahkan slip giok kepada Gong Yao. Tidak seperti orang lain, Gong Yao adalah pelayannya sendiri, yang berarti dia menganggap dirinya tuan, mirip dengan hubungan antara ayahnya Alonso Qin dan Raja Perang Zheng Liang. Meskipun Eric Qin tidak memperlakukan Gong Yao sebagai pelayan, setidaknya dia adalah orang kepercayaan. Terobosan Gong Yao sangat memuaskan, dan dia secara alami harus menghadiahinya. Kitab Dewa tingkat 3, ini. Tuan, hadiah ini terlalu berat untukku. Melihat seni pedang yang diberikan Eric Qin kepadanya, Gong Yao langsung melebarkan matanya karena kegembiraan, wajahnya memerah, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Ia pikir itu semacam seni pedang biasa, jadi ia membukanya karena penasaran. Tapi Gong Yao tidak pernah membayangkan bahwa itu ternyata dari zaman kuno. Inilah seni pedang ilmu dewa, impian semua kultivator pedang. Dan tingkatnya sangat tinggi sehingga tidak akan ketinggalan saat berkultivasi di satu penurunan fase penilaian. Di sekte pedang tempat dia dulu berada, bahkan ketua sekte hanya memiliki satu pedang abadi tingkat 3. Artinya, ilmu sihir yang diperolehnya kini telah menyusul tuan besar ketua sekte. Benda yang sangat berharga, Eric Qin memberikannya pada dirinya tanpa ragu-ragu, tanpa syarat apapun, yang membuat Gong Yao tersentuh. Kalau sudah diberikannya padamu, maka ambillah. Melihat Gong Yao bingung, Ye Zun, yang tahu tentang Eric Qin, tertawa. Terima kasih tuan. Gong Yao sadar kembali dan melihat Eric Qin mengangguk, dia menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat mengucapkan terima kasih lagi. Mengetahui bahwa Eric Qin dan Ye Zun tampak punya sesuatu untuk dibicarakan, Gong Yao juga dengan sangat bijaksana pergi sambil membawa seni pedang itu. Eric Qin dan Ye Zun mencari ruangan rahasia di aula utama ketua sekte. Eric Qin, apakah kamu memiliki token galaksi di tanganmu? Yang mengejutkan Eric Qin, Ye Zun juga menanyakannya begitu dia muncul. Bersambung. Bab 2881. Serahkan masalah token padaku. Tapi selanjutnya, yang lebih mengejutkan Eric Qin adalah perkataan Ye Zun selanjutnya. Aku menemukan berita si brewok di wilayah rahasia tidak bernama. Ye Zun berkata dengan penuh emosional. Apa? Kamu tahu si janggut besar sekarang ada di mana? Jantung Eric Qin berdetak kencang, dan hampir berdiri. Berita tentang si brewok selalu menjadi suatu kekhawatiran di hati Eric Qin. 3 bersaudara saat itu dibawa bersama ke daratan dunia dewa, tetapi kemudian tersebar di seluruh dunia karena berbagai alasan. Ye Zun pergi ke wilayah utara untuk mengenali leluhurnya dan kembali ke klannya, dan sekarang bertemu kembali dengan Eric Qin, tetapi si brewok menghilang setelah dibawa pergi oleh Brahma Chang. Menghilang seperti bayangan hantu, tidak bisa menemukan jejak apapun. Eric Qin dan Ye Zun terus mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mencari di sekitar. Keluarga Ye, keluarga Qin semuanya ikut membantu, tetapi selalu tidak menemukan apapun. Kalau dulu sih boleh-boleh saja mencarinya pelan-pelan, apalagi sekarang sudah menemukan jalan kembali, tetapi si brewok masih tidak nampak.
Bahkan Erikin berencana mengambil risiko dengan pergi ke pavilion Sanhai untuk mencari tahu berita tentang si Brewok. Benar, meskipun harga yang harus dibayar agak tinggi, tapi aku pikir itu sepadan, dan aku rasa berita itu harusnya tidak salah. Ye Zun terkekeh dan kemudian menjelaskan. Sebelumnya, Ye Zun dan Gong Yao awalnya akan pergi mencari di lembah transmisi bersama-sama, tetapi secara tidak sengaja menabrak pembukaan sebuah wilayah rahasia. Sebelum pembukaan wilayah rahasia galaksi, akan ada berbagai wilayah rahasia kecil merasakan perubahan aura dunia, dan ikut pembukaan satu demi satu. Dan yang mereka temui ini bahkan lebih arogan. Saat wilayah rahasia dibuka, langsung menghasilkan energi penghisap, dan melibatkan banyak kultivator di daerah itu. Alasan mengapa Ye Zun berdua menghilang begitu lama, dan Erikin tidak bisa menghubungi adalah, karena mereka berada di wilayah rahasia. Dan di dalamnya, Ye Zun bertemu dengan seorang kultivator pemurnian tubuh. Kultivator pemurnian tubuh jenis ini memiliki metode pelatihan yang berbeda dengan pertapa abadi, namun sebenarnya cukup mudah untuk membedakannya. Ye Zun sengaja berteman dan mendekatinya karena niatnya ingin mencari si Brewok. Dan kultivator pemurnian tubuh kuno ini memang baik. Wilayah rahasia penuh dengan bahaya, dan kemudian di dalamnya, keduanya telah mengalami beberapa risiko, dan saling membantu untuk membuat hubungan mereka lebih harmonis. Pada akhirnya, saat mendapatkan harta itu, melihat kultivator pemurnian tubuh sangat menginginkan token itu. Saat itu, Ye Zun sama sekali tidak tahu token galaksi itu benda apa. Jadi dia dengan lugas memberikannya kepada pihak lawan. Karena itu, kultivator pemurnian tubuh sangat bersyukur dan hubungan keduanya menjadi sedekat saudara. Kemudian Ye Zun akhirnya berbicara tentang masalah dirinya dan si Brewok. Kultivator pemurnian tubuh merasa simpati pada Ye Zun, dan berjanji saat kembali, dia akan menanyakannya pada senior, dan pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan orang ini. Tepat saat Ye Zun kembali ke Sekte Kebenaran, transmisi suara kultivator pemurnian tubuh juga telah tiba. Kultivator pemurnian tubuh tidak banyak. Ditambah orang ini juga bukan identitas biasa, jadi benar-benar bisa menemukan situasi si Brewok. Si Brewok sekarang dipanggil Alaska Zhao, dan juga telah menjadi putra suci Sekte Pemurnian Tubuh di wilayah selatan. Kali ini, pembukaan wilayah rahasia galaksi di jalur Gunung Sihir, dia juga akan datang. Mendengar Ye Zun selesai berbicara, Erikin sedikit menghela nafas, merasa lega. Menurut informasi yang diberikan oleh kultivator pemurnian tubuh, entah itu jam berapa, penampilan, dan bahkan beberapa karakteristik si Brewok saat keluar, tidak diragukan itu adalah si Brewok. Hanya saja si Brewok pergi ke wilayah selatan, tidak heran mereka tidak dapat menemukannya. Satu di wilayah utara, yang lainnya di dalam 5 dinasti, dan jaraknya cukup jauh dari wilayah selatan. Dan juga hantu yang tahu, kalau Brahma Chang, seorang kultivator fase keilahian, akan membawa si Brewok melintasi sebagian besar daratan dunia dewa, pergi ke wilayah selatan. Tetapi mengapa si Brewok kembali, tidak menghubungi mereka, hati Erikin juga ada sedikit keraguan. Tapi karena sudah menemukannya, dan si Brewok juga akan datang ke wilayah rahasia galaksi, maka masalahnya akan jadi lebih mudah. Jika ada masalah, tanyakan saja secara langsung. Itu sebabnya aku bertanya padamu apakah kamu memiliki token galaksi, Ye Zun berkata dengan tidak berdaya. Setelah aku keluar, aku baru menyadari bahwa token galaksi itu sangat penting, dan pelatihan tanpa partai tidak mudah ditangani. Kenapa, kamu menyesalinya? Erikin tertawa. Itu mana mungkin? Ye Zun melototinya. Jika ada kesempatan untuk menukar token dengan arah kepergian si janggut besar, biarkan aku memilih 100 kali lagi dan aku juga bersedia untuk setuju. Hanya saja tanpa token, pasti tidak akan bisa masuk ke wilayah rahasia ini, dan tidak ada cara untuk bertemu dengan si janggut besar. Berbicara sampai di sini, Ye Zun juga sedikit kecewa. Mereka bertiga sudah lama tidak bertemu, dan sekarang akhirnya memiliki kesempatan untuk bertemu, tetapi dirinya malah tidak memiliki kualifikasi ini. Makanya aku tanya, kalau punya token ini, setelah masuk, harus cari cara menghubungi si janggut besar, jangan sampai menyia-nyiakan berita aku tukar. Kamu meminta aku menghubungi si janggut besar, kamu juga tahu wilayah rahasia galaksi berkaitan dengan kembalinya kita ke bintang biru. Apakah kamu tidak ingin kembali? Erikin berkata. Erikin sengaja menyimpan slip giok di sekte,
dan bahkan meminta Tenno Zhang menyimpannya, agar setelah Ye Zun kembali, bisa mengetahui hal ini sesegera mungkin. Sekarang Ye Zun telah kembali selama beberapa hari, diperkirakan pasti sudah menyadari keberadaan lembah transmisi. Tentu saja aku ingin, tetapi tidak ada token, mana bisa kembali, nanti aku akan mencarinya lagi, jika tidak menemukannya, juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ye Zun berkata sambil tersenyum bebas. Bisa menemukan si janggut besar, Eric Qin dan lainnya juga memenuhi syarat untuk memasuki wilayah rahasia. Meskipun dirinya tidak bisa kembali, rasanya memang sedikit kecewa, tetapi Ye Zun tidak menyesali pilihannya. Jangan, kamu bantu aku mencari berita tentang si janggut besar, ini artinya aku berhutang token padamu. Saat token galaksi jatuh, aku akan mencari sepotong untukmu. Akhir-akhir ini, kamu berkultivasi saja dengan tenang dan tunggu. Eric Qin berkata dengan serius. Benar tidak, benda ini bukan sayur kubis. Kamu baru saja dari jalur gunung sihir, memangnya bisa berbuat banyak. Ye Zun bertanya dengan curiga. Nanti kamu juga akan tahu, Eric Qin berkata dengan senyum misterius. Ye Zun telah kehilangan kontak dengan dirinya, diperkirakan banyak hal tentang dirinya yang tidak diketahui oleh dia. Token galaksi sangat berharga bagi pelatihan tanpa partai, sekte kecil dan menengah, tetapi dirinya masih memiliki beberapa cara untuk mendapatkannya. Tentu saja tidak semudah itu. Kembali ke kamarnya, Eric Qin menarik napas dalam-dalam. Menghadapi Ye Zun, tentu saja terus terang. Pembukaan wilayah rahasia galaksi hanya tersisa waktu kurang dari 2 bulan. Padahal, waktu untuk mencari token sudah habis. Misalnya, beberapa orang yang teliti di jalur gunung sihir, diperkirakan mereka sudah mulai mencari token beberapa bulan sebelumnya. Bahkan dirinya mendengar ada kultivator sudah sejak awal menjual token di pelelangan, tetapi sekarang, dengan berkurangnya waktu, jelas bukan hal yang baik. Dirinya memiliki 2 token, selain kebutuhannya sendiri, masih lebih 1. Vinolasu, Merah Sakti, dan Ye Zun harus kembali. Adapun Nicholas Peng, kalau tidak ada, biarin saja, Eric Qin pasti tidak akan memprioritaskan dia. Dan tempat untuk mendapatkan token galaksi, tentu saja sekte Hoiwei yang paling penting. Jika masih kurang, maka dirinya juga bisa meminta bantu pada Queen Li. Pihak lawan adalah gadis suci Pavilion Tianling, dan ada banyak tetua yang mendukungnya, jadi dia pasti tidak kekurangan dalam perolehan token. Dan ada juga Ramaji, bocah ini memiliki latar belakang misterius dan identitas leluhur generasi kedua, diperkirakan pasti bisa mendapatkan token. Bersambung.